yang sama, dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, menuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. Dan tersadar. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak Viro. Gimana kabarnya Mbak Viro hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Mbak Viro kira-kira tahu nggak kenapa Ibu panggil? Ya, Bu, saya tahu. Kenapa kira-kira Ibu panggil? Karena kemarin saya tidak minta izin tidak masuk sekolah, Bu. Tidak minta izin. Apa alasan Mbak Viro kok tidak masuk izinnya? Aku karena tidak ada yang mengantar. Tidak ada yang mengantar. Ayah dan ibunya Mbak Viro ada. Ada nak ya. Kenapa tidak mengantar nak? Karena sepeda motornya tidak ada, Bu. Dipakai ayah ketika ke sawah berangkat jam 5 pagi. Oh, berarti ayah kalau ke sawah jam 5 pagi nak ya? Ya, Bu. Sebagai buruh sawah. Kemudian selama ini Mbak Viro kalau ke sekolah naik apa? Angkat dari bawah. Berangkat bareng Mbak Romo. Berarti Mbak Viro nebeng ya istilahnya nak ya? Ya. Sama Mbak Romo. Kebetulan Mbak Romo kemarin sakit tidak masuk. Kemudian Mbak Viro lupa minta izin begitu ya. Jadi apakah perbuatan Mbak Viro tidak minta izin itu sudah benar? Tidak, Bu. Kenapa kok tidak benar nak? Karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Keyakinan kelas yang mana nak? Jika tidak masuk sekolah, minta izin. Jika tidak berarti Mbak Viro sudah melanggar keyakinan kelas loh ya. Iya. Sebetulnya semua orang itu punya kesalahan. Termasuk Bu Ainun juga punya kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya Mbak Viro. Lain kali Mbak Viro kalau memang tidak masuk sekolah, minta izin. Bisa telepon, bisa kirim surat, bisa WA. Punya HP kan ya? Iya. Iya. Jadi Mbak Viro sudah mengetahui ya bahwasanya perbuatan tidak izin ke sekolah itu tidak baik. Iya nak ya? Ya, Bu. Nah, setelah itu bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jika saya tidak masuk sekolah, saya akan meminta izin. Iya benar. Jadi kalau tidak masuk sekolah harus minta izin. Betul. Ya Bu Ainun sudah memaafkan. Mbak Viro tidak izin kemarin. Bu Ainun bisa memahami keadaan orang tua. Mbak Viro tidak punya kendaraan hanya satu dipakai oleh ayah. Ya nak ya. Lain kali ini ada solusi dari Bu Ainun nak ya. Lain kali kalau tidak masuk, jangan tidak masuk. Emang kalau tidak masuk gak belajar, gak bertemu dengan temannya, gak bisa bermain. Jadi nanti kalau tidak masuk Mbak Romo, Mbak Viro ada kendaraan. Telepon Bu Ainun. Telepon Bu Ainun atau WA Bu Ainun, Bu, saya tidak ada kendaraan. Tuh. Insya Allah kalau Bu Ainun tidak sibuk atau ada waktu, Bu Ainun jemput. Ya nak ya. Kalau muridnya kurang satu tuh udah enak nak sebetulnya. Jadi Bu Ainun berharap Mbak Viro nanti bisa lebih rajin lagi sekolah. Ya nak ya. Oke kalau begitu terima kasih Mbak Viro sudah berkonsultasi dengan baik dengan Bu Ainun. Mudah-mudahan Mbak Viro menjadi anak yang baik, mudah-mudahan jadi anak yang pintar dan tetap semangat sekolah nak ya. Sudah baiklah, sekarang Mbak Viro bisa masuk. Terima kasih nak ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Fanya, silakan duduk.
Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Baik ya. Kira-kira Mbak Fanya tahu kenapa Ibu panggil? Iya, saya tahu. Kenapa Mbak Fanya Ibu panggil nak? Karena saat pelajaran saya berkata-kata. Berkata kotor nak. Iya. Kenapa Mbak Fanya kok tadi berkata kotor? Bu, saya tadi tidak sengaja. Tidak sengaja ya, Bu Guru maafkan nak ya. Iya. Setiap manusia itu pasti punya kesalahan, tidak hanya Mbak Fanya, Bu Ainun juga pernah melakukan kesalahan. Tadi tindakannya Mbak Fanya berkata kotor itu apa sudah mencerminkan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Tidak mencerminkan keyakinan kelas yang mana? Kata sopan dan santun. Berkata sopan dan santun berarti dalam keyakinan kelas kita harus berkata sopan dan santun. Sedangkan tadi Mbak Fanya tidak sengaja berbicara kotor, begitu nak ya? Iya. Baiklah kalau begitu, terima kasih Mbak Fanya sudah memahami bahwasanya berkata tidak sopan itu tidak mencerminkan keyakinan kelas. Iya. Bagaimana caranya memperbaikinya Mbak Fanya? Saya berjanji akan berkata sopan dan santun. Berkata sopan dan santun lain kali nak ya. Jangan sampai keceplosan lagi. Kita harus berbicara sopan dan santun. Terima kasih Mbak Fanya sudah paham bahwa kita semua harus berbicara sopan dan santun. Mudah-mudahan Mbak Fanya nanti akan menjadi anak yang baik, anak yang soleha, anak yang pintar ya nak ya. Sudah, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu dengan Bu Ainun. Sekarang Mbak Fanya bisa kembali ke kelas. Tetap semangat belajar. Terima kasih nak ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanza berperan sebagai Viro dan Fanya. Saya murid kelas 6 di SDN Aksan Wetan 2. Saya senang sekali diajak diskusi bersama Ibu Ainun tentang melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Saya harus meminta izin jika tidak masuk sekolah, dan saya harus berbicara sopan dan santun sesuai keyakinan kelas. Semoga saya bisa menerapkan keyakinan kelas ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.